Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Ali Habibi dengan NIM 22109123100014. Di sini saya akan menjelaskan tentang 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi: 1. Mampu melakukan kajian dan analisis situasi. 2. Mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program. 3. Mampu berkomunikasi secara efektif. 4. Mampu memahami budaya setempat. 5. Mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat. 6. Memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat. 7. Mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen. 8. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem. Jadi di sini saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu mampu berkomunikasi secara efektif. Kenapa sih kita harus mampu berkomunikasi secara efektif? Dikarenakan kemampuan komunikasi yang harus dimiliki semua orang. Jadi sebaiknya diajarkan sejak seorang anak mulai menempuh pendidikan sekolah. Setelah kemampuan komunikasi sudah diajarkan, maka di kemudian hari saat dia akan menerima atau memasuki dunia kerja itu mudah. Lalu di dalam dunia kerja, kemampuan komunikasi sangat penting karena bisa menjaga hubungan antar individu sehingga pekerjaan akan mudah untuk diselesaikan. Tidak hanya itu, kemampuan komunikasi ini juga penting untuk pemimpin perusahaan ataupun manajer. Tanpa adanya kemampuan komunikasi, maka pemimpin perusahaan akan sulit untuk menjaga hubungan antar bawahannya. Pada dasarnya, kemampuan komunikasi ini bukan hanya dalam dunia kerja saja, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan dalam sehari-hari. Contohnya ketika menjalin hubungan dengan orang lain, ketika dalam organisasi, dan masih banyak lagi. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, maka suatu hubungan bisa dibangun dan dibina dengan baik juga, sehingga menciptakan hubungan yang sehat. Di sini saya akan menjelaskan ada jenis-jenis skill komunikasi, yaitu 1. Keterampilan komunikasi lisan. Keterampilan komunikasi lisan merupakan suatu kemampuan komunikasi yang dilakukan melalui lisan. Dapat dikatakan, kemampuan komunikasi lisan ini bukan hanya memperhatikan saja, tetapi harus menyesuaikan cara berbicara kepada pendengar dan harus memakai pendekatan yang tepat dan sesuai. Kedua, keterampilan komunikasi tulisan. Kemampuan komunikasi ini melalui tulisan yang efektif sehingga pembaca dan dapat memahami informasi yang diberikan atau didapatkan. Ketiga, keterampilan komunikasi nonverbal. Keterampilan komunikasi nonverbal ini adalah keterampilan komunikasi yang umumnya diperkuat dengan bahasa tubuh, nada atau intonasi suara, gerak isyarat, dan ekspresi wajah. Dengan keterampilan ini, komunikasi yang sedang dilakukan akan menciptakan atau membangun suasana yang baik. Keterampilan ini bukan hanya digunakan dalam bahasa tubuh saja, tapi bisa juga menggunakan simbol, ikon, dan gambar. Cara mengembangkan skill komunikasi: 1. Menjadi pendengar yang baik. 2. Menyampaikan informasi tanpa bertele-tele. 3. Perhatikan bahasa tubuh. 4. Selalu percaya diri. Di sini, tanpa adanya rasa percaya diri, maka kemampuan komunikasi akan sulit untuk berkembang. 5. Menerima pendapat orang lain. Manfaat skill komunikasi yang pertama, bisa dijadikan sebagai penghubung. Penghubung ini dimaksudkan antara pemberi informasi dan penerima informasi. Kedua, memudahkan kita untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, bermanfaat untuk menyelesaikan masalah. Dan kelima, memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Jadi, kesimpulannya adalah
Skill komunikasi atau kemampuan komunikasi merupakan suatu kemampuan yang perlu dimiliki oleh setiap orang, terutama seorang pemimpin atau manajer. Bagi seseorang yang belum bisa memaksimalkan dalam kemampuan komunikasi ini, sebaiknya membiasakan diri untuk mengembangkan kemampuan agar bisa memiliki banyak relasi dan juga untuk dunia kerja dan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.